Yang kedua, saya ingin kasih semangat. Jangan putus asa karena jatuh bangun dalam dosa. Mungkin ada di antara Anda yang putus asa dengan dirimu sendiri. Seringkali Anda jatuh bangun dalam dosa. Seringkali saat teduhmu bolong-bolong, engkau malas baca firman, engkau mungkin sudah jarang berdoa, mungkin Anda sudah jarang bahkan dengar khotbah. Mungkin banyak Anda yang kok kayaknya merasa, aku ini lemah banget sih, jatuh bangun terus dengan dosa yang sama. Dan mungkin Anda masih sering kecewa sama manusia. Dan saya ingin bilang gini, jangan putus asa dengan dirimu sendiri. Don't give up on yourself because God never give up on you. Jangan menyerah, jangan putus asa dengan dirimu sendiri karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk Anda. Amen. Dengar baik, Ibrani 12, saya ingin bacakan sekali lagi. Ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Amen. Kita ini jatuh bangun dalam dosa tuh belum sampai disiksa sampai berdarah. Gak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Yesus gitu. Kalau Yesus tidak menyerah, Anda tidak boleh bernyerah. Yang Anda harus lakukan adalah ini. Saya ingin bacakan ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau Tuhan tuh masih mau didik kita, berarti kita tuh anak. Kalau Tuhan tuh masih mau mengingatkan kita, masih mau menegur kita lewat apapun caranya, berarti Tuhan tuh masih peduli, masih sayang sama kita. Dan Tuhan tidak menyerah untuk kita, Tuhan tidak mau menyerah untuk kita. Saya waktu masih muda, jatuh bangun juga dalam dosa. Saya ngerti perasaan Anda. Kok udah tahu kebenaran masih hidup dalam dosa ya? Saya tahu. Butuh iman kita bertumbuh sehingga kita ngerti bagaimana kita bisa menang atas dosa, bagaimana kita menjauhi dosa. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Jangan justru ketika kita jatuh dalam dosa, kita malah menjauh karena malu. Kita datang sama Tuhan dan minta ampun. Kasih Tuhan bagi kita itu sanggup membuat dosa kita yang merah itu menjadi putih kembali. Dengar baik, Tuhan itu sanggup pulihkan hidup kita. Tuhan sanggup untuk memperbaharui hidup kita. Jangan menyerah, jangan meninggalkan Tuhan. Justru ketika kita jatuh dalam dosa, iblis maunya kita meninggalkan Tuhan. Jangan. Justru semakin kita lemah, kita harus semakin mendekat kepada Allah karena Dia sumber kekuatan kita. Dengar baik. Matius 26 ayat 41 berkata begini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, gimana caranya supaya kita tuh jangan jatuh bangun dalam dosa? Saya pernah bagikan di khotbah yang lain bagaimana menang atas dosa. Tapi dengar baik, roh kita ini penurut tapi daging kita lemah. Dan kita harus selalu berdoa dan berjaga-jaga. Saya pernah bagikan, gak cuma cukup berdoa, kita harus jaga hidup kita. Jangan mendekat kepada dosa, jauhi medan dosa. Jaga pergaulan kita, jangan sampai terjebak dalam pergaulan yang membuat kita jatuh bangun dalam dosa. Kita harus mengubah cara pikir kita, mengalihkan fokus kita kepada hal-hal yang membuat kita bisa meninggalkan dosa. Jangan fokus kepada kehidupan dosa. Jangan terlibat lagi dalam aktivitas yang membuat kita jatuh bangun dalam dosa. Harus ada upaya, gak cuma berdoa. Mari mendekat kepada Allah. Karena Tuhan sumber kekuatan kita dan sadari betapa Tuhan mengasihi kita. Kalau kita sadar betapa Tuhan mengasihi kita, masa akan kita mau terus melukai hatinya? Tahukah Anda bahwa pengenalan akan Tuhan itu kasih karunia? Gak banyak orang yang bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan kalau Anda bisa mengenal Tuhan, mari jangan sia-siakan kasih karunia-Nya. Amin.